Halo, selamat datang di YouTube channel Imam Satoto. Pada kesempatan kali ini, aku akan ngebahas bagaimana persiapan memelihara kucing. Jadi buat teman-teman semua yang ingin memelihara kucing atau yang sudah memutuskan ingin memelihara kucing, hal-hal apa sih yang harus dipersiapkan? Nah, coba kita bahas ya. Yang pertama adalah komitmen. Jadi, teman-teman semua, hal yang paling utama untuk disiapkan adalah komitmen. Kenapa komitmen? Karena kita memelihara binatang. Kita memelihara makhluk hidup dan itu membutuhkan komitmen. Jadi, teman-teman jangan asal suka di awal kucing bagus, kucing lucu ketika masih kecil, tapi ketika si kucing ini merasa sakit, dia butuh perawatan, teman-teman nggak mau merawatnya. Lah, itu butuh yang namanya komitmen. Karena kita memelihara kucing tidak 1 hari 2 hari. Kita memelihara kucing itu bertahun-tahun. Makanya kenapa dibutuhkan yang namanya komitmen. Komitmen untuk merawat di saat kucing-kucing kita lagi sakit. Seringnya kita adopsi kucing kan di usia 2,5 bulan sampai 3 bulan. Masih kitten, itu baru boleh diadopsi. Itu masih lucu sekali teman-teman, memang masih gemesin banget. Tapi ketika sudah berjalannya waktu, si kucing ini sudah mulai beranjak dewasa, sudah umur 1 tahun lebih, tidak selamanya kucing ini sehat selalu. Kadang yang dirawat dengan baik pun kucing mengalami sakit. Nah, di sini komitmen kalian diuji. Bisa nggak kalian berkomitmen untuk tetap menjaga si peliharaan kalian ini benar-benar tetap sehat? Selain sakit, kadang kucing juga mengalami yang namanya mungkin kutuan, mungkin jamuran di bulunya. Nah, itu bisa nggak kalian untuk merawat mereka? Gitu. Yang kedua adalah kandang atau tempat. Kalian harus memutuskan di mana akan memelihara kucing. Misalkan kalian memutuskan untuk di kandang. Jadi kalian harus persiapkan kandang itu harus sesuai dengan ukuran kucing yang akan kalian adopsi. Misalkan kalian mengadopsi kitten, berarti ukuran harus disesuaikan dengan kitten yang kalian adopsi. Terus bertambahnya usia kucing tidak akan segitu terus, pasti akan bertambah berat badannya, akan tumbuhnya. Semakin dewasa kucing tentunya ukuranmu semakin besar. Jadi kalian juga harus mengganti kandang tuh. Kalau misalkan memang kecil ya harus diganti besar karena ukuran kucing pun sudah besar. Jadi pada intinya adalah sesuaikan kandang dengan ukuran kucingnya. Kalau misalkan kalian memutuskan untuk memelihara kucing di dalam rumah dilepas aja gitu, itu juga boleh. Di dalam rumah, di kosan, itu bisa. Yang paling harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan atau kondisi ruangan yang akan ditempati oleh si kucing itu. Jadi diusahakan ruangan ataupun rumah yang teman-teman akan tempatkan kucing di situ, jangan sampai ada semacam barang-barang yang mungkin itu kucing-kucingku guys. Sorry ya. Jadi harus di Cila, maaf ya. Harus benar-benar diperhatikan di dalam satu ruangan itu tidak terdapat benda ataupun apapun itu yang ketika dijilat kucing itu akan menyebabkan kucing keracunan dan sebagainya. Itu harus diperhatikan banget. Kebersihan kamar atau kebersihan ruangan untuk si kucing dan untuk kita sebagai owner itu juga harus diperhatikan benar-benar ketika teman-teman memutuskan untuk memelihara kucing di dalam ruangan ataupun di dalam kamar kos. Kemudian yang ketiga adalah makanan dan minuman. Nah, kalau makanan ini ada 3 jenis. Ada dry food, ada wet food, ada raw food. Makanan dry food, makanan kering ini yang biasa kita pakai sehari-hari. Makanan kucing itu sangat bermacam-macam sekali teman-teman. Mulai dari yang harga 20 ribuan sampai dengan 100 ribuan itu ada semua. Nah, diusahakan ketika teman-teman
mengadopsi kucing di usia berapapun, ditanya dulu ke owner sebelumnya, makanan sebelumnya apa, itu harus wajib kalau menurut saya diikuti dulu makanannya apa, sampai teman-teman pengen mengganti merek makanan itu harus diganti secara transisi seperti apa yang ada tertera di bungkus makanan. Itu kan biasanya ada tuh, kalau misalkan mau mengganti makanan harus berapa persen dulu porsinya, dari makanan jenis A ke makanan jenis B itu harus berapa persen, itu harus diperhatikan. Jadi teman-teman jangan asal langsung mengganti, misalkan dari owner yang lama dikasih makanan A terus teman-teman ngasih makanan B langsung diganti brek gitu. Itu akibatnya nanti si kucing itu biasanya akan mencret, jadi kasihan. Nah, untuk minuman itu tadi ya, makanan yang pertama ada dry food atau makanan kering, itu banyak sekali di pet shop. Jadi teman-teman nanti tinggal memutuskan mau pilih yang merek apa sesuai dengan kebutuhan kucing ya teman-teman sendiri. Untuk wet food teman-teman juga dikasih paling tidak seminggu ya 3 kali lah ya mungkin dikasih wet food. Raw food juga kadang kala-kala juga dikasih, itu juga baik untuk kesehatan si anabul kita, untuk kesehatan menggemukkan itu biasanya lebih cepat pakai yang raw food atau makanan daging asli kayak gitu. Untuk minuman, itu minuman lebih baik matang. Jadi jangan ambil air yang dari misalkan dari pump atau dari sumur langsung, itu diusahakan untuk minuman yang matang, ataupun air mineral yang sudah memang benar-benar kita konsumsi setiap hari itu dikonsumsi juga sama anabul kita, sama kucing kita, itu akan lebih bagus. Nah, setelah ada makanan minuman, jangan lupa disiapkan pasir dan litter box-nya. Nah, itu penting sekali teman-teman. Memelihara kucing itu harus sedia yang namanya litter box untuk tempat pasir dan serok untuk mengambil kotoran anabulnya. Pasir itu sekarang jenisnya banyak sekali. Kalau waktu dulu mungkin kita tahu pasir itu cuma ada pasir zeolite ya. Zeolite apa zeolite sih? Kalau salah coba di komen. Zeolite ya, pasir zeolite yang ada 3 macam ukuran, yang dari kecil, sedang sampai gede. Itu pasir yang bisa dicuci. Nah, kalau sekarang kebanyakan teman-teman makainya kan pasir gumpal ya. Dan pasir gumpal pun itu banyak banget macam mereknya. Itu tergantung ke teman-teman nanti memilih mana yang pas, mana yang tepat untuk anabul kalian dan budget kalian. Pasir jangan lupa juga, jadi litter box, kalau untuk litter boxnya itu juga harus disesuaikan sama ukuran si kucing. Jangan sampai litter boxnya kecil, kucingnya udah gede, nanti mereka akan susah untuk BAB atau pupnya. Seroknya juga harus punya. Ini dia yang tadi ini teman-teman. Ini si Yuki. Jadi kalau lagi take video biasa dia suka ngerecokin. Kalau sudah ada tempat pasir dan serok, jangan lupa juga tadi makanan sudah, vitamin dan obat-obatan. Jadi teman-teman juga harus sedia yang namanya vitamin dan obat-obatan, karena biar kucing kita dikasih vitamin terus gembul kayak si Yuki kayak gini. Nah, obat-obatan itu fungsinya ketika misalkan si anabul kita lagi flu ataupun lagi jamuran atau sakit mata gitu, harus sedia teman-teman. Jadi memang harus sedia obat dan vitamin. Kalau vitamin itu biasanya aku pakai itu ini apa, Vita itu ya, Nutri Plus Gel ya, Nutri Plus Gel yang ukuran gede itu biasanya aku pakai itu, cuma di sini nggak ada. Itu untuk vitamin dan obat. Kemudian, nah yang nggak kalah penting itu adalah mainan teman-teman. Kucing itu kan termasuk ya aktif ya, jadi harus dikasih mainan. Apalagi dia yang masih kitten, belum dewasa, itu suka banget mainan. Kayak kucing itu tadi si Yuki sama Cila itu dia umurnya dia lahir September sama Oktober ya, berarti sekarang sudah sekitar 5 bulan. Itu aktif banget, apapun jadi mainan. Nah, minimal punya mainan semacam ini. Kalau aku sih punyanya ini karena di samping warnanya yang menarik ya, ada hijau sama orange gitu kan, dia menarik perhatian kucing. Ada suaranya juga. Ini kalau dia dikasih ini tuh aktif banget. Cila, sini. Cila. Cila. Cila sama di sini. Itu mainan. Jadi mainan itu fungsinya untuk
biar si anabul-anabul kita tuh happy. Karena mau sebagus apapun makanannya, mau sering dikasih vitamin sebanyak apapun, kalau misalkan si anabulnya sendiri nggak happy, itu sama aja teman-teman. Dia nggak akan bisa gemuk, dia akan kurus, susah makan. Jadi yang penting sih sebenarnya kalau pelihara kucing itu juga harus happy. Kalau mainan yang terakhir ini adalah pet cargo. Jadi teman-teman harus sedia namanya pet cargo. Ini penting sekali karena ketika anabul kita lagi dalam kondisi sakit atau mau dibawa ke pet shop untuk vaksin ataupun untuk apapun itu kita harus sedia pet cargo biar dia lebih nyaman. Jadi biar lebih enak untuk bawanya kemana, harus sedia pet cargo. Itu teman-teman mungkin yang bisa saya sharingkan ke semuanya, beberapa tips atau beberapa persiapan untuk memelihara kucing buat teman-teman yang sudah memutuskan untuk memelihara kucing. Jika ada tambahan hal-hal apa lagi sih yang penting untuk kita pelihara kucing, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar ya. Ini Cila, yang tadi Yuki. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.